pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, gajah ini memiliki nama latin Elephas maximus sumatrensis. Nah, kami mengambil permasalahan gajah ini karena pada saat ini populasi gajah itu semakin menurun. Nah, terkhususnya itu di Pulau Sumatera. Nah, kami melihat di berbagai jurnal terpercaya bahwa pada tahun 2007 hanya terdapat 2.800 sampai 4.800 individu saja. Nah, sedangkan pada 2021 hanya terdapat 924 sampai 1.359 individu saja. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa populasi gajah itu semakin lama semakin menurun dari tahun ke tahun. Maka dari itu, penulis mencari solusi, yaitu melalui konservasi gajah yang sesuai dengan hukum yang ada. Nah, kami melihat bahwa masalah utama populasi gajah ini menurun adalah pembukaan lahan. Nah, para manusia ini membuka lahan untuk perkebunan dan juga pertanian, sehingga ekosistem gajah itu rusak, sehingga gajah pada berkeliaran ke pemukiman warga. Nah, pada akhirnya gajah dan manusia memiliki konflik. Nah, ini bisa memicu adanya pemburuan gajah secara ilegal dan juga perdagangan organ-organ tubuh gajah yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Nah, kami mengobservasi tempat pariwisata yaitu Lembah Hijau. Nah, di mana Lembah Hijau ini adalah rumah yang aman bagi gajah-gajah yang ada di sana. Nah, mereka juga mengkonservasi beberapa gajah-gajah untuk dilindungi serta dirawat. Nah, kami telah mewawancarai narasumber yaitu Dr. Rashid selaku dokter hewan yang ada di Lembah Hijau. Nah, beliau mengatakan bahwa gajah-gajah yang ada di sana itu dirawat dengan baik, dengan cara diberi makan, minum, serta pemeriksaan kesehatan dan juga pemeliharaan yang baik, serta kesehatan para gajah-gajah di sana dapat dipastikan baik. Jadi, adapun manfaat dari karya tulis yang penulis buat. Yang pertama itu, karya ini dapat mengedukasi masyarakat. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1999. Karya ini juga dapat mengedukasi lewat karya seni berupa multi, berupa DIY buku kertas, dan juga yang terakhir, karya ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap pelestarian alam dan satwanya. Jadi bab kedua itu ada kajian teori. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang karakteristik gajah. Jadi objek fauna yang kami pilih itu adalah fauna gajah atau Elephas maximus sumatrensis. Itu adalah nama lain atau nama latin dari gajah Sumatera. Dan gajah Sumatera itu memiliki ciri-ciri seperti hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 3000 meter DPL, seperti kawasan rawa dan hutan gambut. Gajah Sumatera dapat berkembang biak melalui melahirkan atau mamalia, dan dia itu mengandung selama 18 sampai 23 bulan atau sama dengan 2 tahun, dan hanya melahirkan 1 ekor gajah saja. Dan gajah ini aktif pada siang maupun malam hari, namun gajah hanya tidur selama 4 jam per hari saja dan menghabiskan waktunya dengan makan dan bermain. Tentang itu komponen ekosistem. Nah, gajah itu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan iklim. Itu kayak menyerap karbon alami, terus itu membuka ruang untuk pohon-pohon yang besar. Itu kayak memakan pohon-pohon yang kecil untuk pohon-pohon yang besar. Nah, terus status konservasi gajah itu dilindungi oleh hukum, yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terus sama Peraturan Pemerintah itu Nomor 7 Tahun 1999. Biaya operasional gajah ini terjadi di Barumun, itu pernah mengalami kesulitan akibat pandemi.
Terus pada tahun 2020 itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, yaitu BBKSDA. Nah, Sumut itu memberikan bantuan kepada lembaga konservasi di Sumut. Terus masuk ke di satwa-satwa lainnya, taman satwa lainnya. Nah, selanjutnya itu kita akan mendengarkan tentang gajah dalam seni rupa murni. Sesuai dengan wawancara atau hasil wawancara yang kami dapatkan, objek fauna ini dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi orang atau kalangan masyarakat. Karena seni rupa ini dibuat dengan material limbah kertas, bisa dengan alat-alat lainnya seperti melukis dengan kanvas atau membuat patung dengan batu. Namun yang kami pilih adalah membuat seni rupa dengan limbah kertas, karena ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan atas kelangkaan atau kurangnya populasi gajah Sumatera yang ada di sini. Ya, kita akan membahas mengenai bertiga, yaitu pembahasan. Nah, kami telah melakukan wawancara dan studi literatur, dan kami akan mengangkat mengenai isu-isu mengenai gajah. Nah, kami mendapati bahwa faktor utama penyebab populasi gajah itu semakin menurun adalah yang pertama itu perusakan habitat. Nah, ini oleh aktivitas manusia yang membuka lahan untuk pertanian dan juga perkebunan, sehingga habitat gajah pun rusak dan akhirnya mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, kemudian pemburuan liar. Nah, ini sering terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka langsung asal memburu gajah secara liar. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan hukum. Nah, kami mengangkat teori yang diangkat itu adalah hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Nah, ini tuh menekankan pentingnya pengelolaan konservasi berbasis hukum. Nah, hal ini tuh selaras dengan observasi bahwa lembah hijau dan beberapa konservasi lain telah menjadi model perlindungan yang efektif dengan memadukan aspek edukasi, wisata, dan perlindungan. Adapun TKWKA yang penulis ambil yaitu Our Universe Belongs to God. Jadi sini kita bisa pelajari bahwa manusia itu sebagai pengelola alam yang bertanggung jawab bahwa setiap ciptaan adalah milik Tuhan. Kita juga bisa ambil dari Mazmur 24 ayat 1 yang mengingatkan manusia untuk melindungi bumi dan segala isinya. Dan serta tugas manusia yaitu untuk bertanggung jawab mendukung kelestarian gajah, mengembangkan pariwisata berbasis konservasi atau wisata berbasis edukasi, dan melibatkan komunitas dalam upaya konservasi atau masyarakat perlu diajak berpartisipasi dalam menjaga habitat gajah. Dan juga solusi yang penulis ambil yaitu melalui DIY bubur kertas. Nah, jadi solusi yang penulis ambil ini berupa seni rupa murni dengan media bubur kertas yang mendukung tujuan SDG 15 yaitu kehidupan di darat. Jadi melalui karya seni ini masyarakat dapat diedukasi tentang pentingnya melindungi spesies terancam punah, misalnya seperti gajah Sumatera ini. Nah, adapun tahapan solusi yang dapat penulis sampaikan yaitu pembuatan bubur kertas. Yang pertama itu kertas bekas diolah menjadi pajangan dengan tema gajah Sumatera, lalu dilengkapi dengan informasi edukatif tentang gajah Sumatera. Yang kedua itu karya atau bubur kertas kami ini dipamerkan di tempat, misalnya di sekolah dan di komunitas, agar memberikan pesan yang penting kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, hasil dan dampak. Nah, ini informasi mengenai gajah Sumatera itu tersampaikan dengan baik melalui media yang menarik dan juga mudah untuk dipahami. Nah, kemudian banyak masyarakat yang teredukasi melalui karya ini. Jadi, untuk kesimpulan sementara, melalui seni, hukum, dan pandangan dari TKWKA, pelestarian gajah Sumatera dapat diwujudkan secara kreatif dan juga berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi contoh harmonisasi antara upaya konservasi dan keterlibatan manusia sebagai penjaga alam semesta. Kita akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu kesimpulan. Nah, melalui pembahasan di atas, penulis menyatakan atau mengetahui bahwa konservasi gajah itu sangat penting guna melestarikan dan mengetahui betapa pentingnya konservasi gajah yang harus dilestarikan.
Tapi konservasi gajah ini sangat penting dan tidak sembarangan karena konservasi gajah harus sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan karena masyarakat termasuk dalam upaya melestarikan gajah serta mendukung keberlangsungan kehidupan gajah. Terus yang selanjutnya itu ada sarannya. Nah, sarannya itu penulis itu menyarankan untuk kita itu harus tetap melindungi dan merawat gajah yang ada. Nah, kita kan udah tahu kalau gajah itu terus yang selanjutnya itu tadi saran. Nah, penulis itu menyarankan untuk kita itu agar tetap melindungi dan merawat gajah. Nah, kalau kita tahu gajah itu sudah terancam punah, maka kita harus melindungi gajah-gajah yang ada di Indonesia. Dengan adanya tempat konservasi gajah ini yang dapat kita kunjungi itu, kita dapat diedukasi tentang bagaimana cara kita untuk merawat dan melindungi gajah atau flora-flora lainnya supaya tidak ada yang punah. Terus penulis juga menyarankan kepada pihak pendidikan, yaitu sekolah, untuk mengadakan pameran mengenai pentingnya menjaga keberagaman fauna dan flora di Indonesia. Nah, hal ini itu dapat dilakukan supaya siswa-siswi di sekolahan itu dapat mengetahui cara kita untuk menjaga flora dan fauna, yaitu gajah atau yang lainnya, untuk tetap agar tidak punah.